apakah anggaran 4.200 BTS 4G Bakti menjadi bagian dari Undang-Undang APBN 2021? Iya. Kalau dia sudah menjadi bagian dari Undang-Undang APBN 2021, secara politik apakah itu telah disetujui oleh DPR RI? Iya, disetujui. Berarti ini program negara. Iya, Presiden. Betul? Iya. Terima kasih. 16 Agustus, sorry. Pada saat APBN itu, anggaran yang saudara sampaikan tadi hanya terbatas 6,8 triliun atau setara untuk 2.417 BTS. Betul? Di mana ya? Di 2021. Iya. Ya. Iya. Sedangkan di dalam Perpres 2021 ditetapkan 4.200. Iya. Berarti ada kekurangan. Iya. Betul. Kekurangannya itu dibiayai dari mana? Dari PNBP. Dari PNBP. Apakah pembiayaan dari PNBP Kominfo itu telah mendapat persetujuan dan sesuai dengan mekanisme? Iya, dengan Sudah. ditetapkannya KMK nomor 46. Dengan ditetapkannya KMK 46 atau persetujuan dari Menteri Keuangan. Iya. Dengan demikian anggaran rupiah murni dan PNBP sesuai dengan perundang-undangan. Iya. Terima kasih. Yang berikutnya, apakah ada kementerian lembaga lain yang juga menggunakan PNBP untuk membiayai? Contohnya, untuk membiayai program kementeriannya atau lembaganya? Ada. Ya. Contohnya? Banyak. Ada polisi. Berapa besar di kepolisian? Saya lupa itu. Lupa. Tolong dicek. Ya. Sebagai benchmark. Karena apa yang diusulkan pasti ada benchmarknya. Ya. Ya. Pasti ada benchmarknya. Apakah saudara tahu Permen Kominfo 695 tahun 2020? 695 695 2020 tentang penetapan KPA dan PPK. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Tidak. Itu ada Permen Kominfo 695 2020 tentang penetapan KPA dan pejabat pembuat komitmen. Ini dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Keuangan Negara dan pelaksanaan program-program kementerian. Nanti di saat yang lain akan kami dalami itu. Apakah saudara tahu juga Permen Kominfo, Permen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2020? Saya tahu itu, tapi tentang apa itu ya? Tentang saya BLU. bacakan untuk saudara. BLU, seingat saya. Saya bacakan untuk saudara. Iya. Pasal 4 ayat 4 dan pasal 4 ayat 6. Ya. Pasal 4 ayat 4 mengatur Menteri Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Badan Layanan Umum, dalam hal ini kalau Kominfo tentu BLU Bakti, dari segi manfaat layanan. Dari segi manfaat layanan itu tanggung jawab Menteri dan Pimpinan Lembaga. Pasal 4 ayat 4. Pasal 4 ayat 6, pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dirut Bakti bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga. Ini berhubungan juga dengan pendelegasian sebagai KPA. Ya, supaya saudara tahu, ya. Tahukah saudara program Merdeka Sinyal? Iya. Kapan itu dilakukan? Itu 2000 yang saya sampaikan tadi, program di usulan 2019 masuk di dalam RPJMN 2022-2024. Disitulah disebutkan namanya program Merdeka Sinyal. Apakah Indonesia Merdeka Sinyal? Apakah program Merdeka Sinyal sudah selesai? Belum. Tahukah saudara pada tanggal 18 Juni 2019 dan 22 Juli 2019, pada saat itu masih kabinet, sebelum kabinet ini, dilakukan rapat kerja dengan DPR RI Komisi 1. Saya lupa itu. Rapat kerja tersebut membicarakan tentang pembangunan 4.000 BTS tahun 2019 dan tahun 2020. Ya.
yang mana jumlah sebesar itu sudah ada di dalam perencanaan Bakti dan Kementerian Kominfo jauh sebelum kabinet ini. Jadi bukan tiba-tiba datang. Bakti sudah mengetahui. Dan yang terakhir untuk saudara, apakah saudara tahu perbedaan OPEX dan CAPEX? Pak Joni sering menanyakan ini di Rapim. Saya tahu itu. Apa itu OPEX? OPEX itu adalah operation dari Stanford dari operation expenditure. Jadi artinya biaya yang akibat adanya belanja-belanja modal yang berdampak terhadap kepada operasional, biaya operasional. Apakah belanja OPEX menghasilkan barang milik negara? Tidak. Tidak. Apa itu CAPEX? Kalau CAPEX itu belanja modal, belanja artinya wujudnya kelihatan. Itu dapat dalam istilah Kementerian Keuangan itu bisa belanja modal, bisa belanja tanah ataupun mesin. Berarti biasa. Ada barang milik negara. Ada. Jadi belanja CAPEX menyalahi apa masih sesuai dengan undang-undang? Ini pendapat saya ya, pendapat ya yang ditanyanya mengenai ini pendapat atau artinya nanti. Baik, terima kasih yang mulia. Seharusnya sebagai perencana di dalam menyusun perencanaan saudara tahu itu, dan saudara jangan sampai pura-pura tidak tahu. Tahu saya. Kalau tahu apa? Untuk Keberatan yang mulia terkait pendapat tadi. Pengetahuan saudara atau pendapat saudara yang ditanya ini? Pengetahuan saudara lah sebagai kepala Biro Perencanaan. Kalau untuk CAPEX, CAPEX itu belanja modal pasti. Karena belanja modal dia pasti menjadi aset, dicatat dalam BMN. Barang Sesuai undang-undang apa tidak sesuai undang-undang? Itu dimungkinkan sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang. Jadi tidak menyalahi undang-undang. Iya. Mesti jelas dulu. Iya. Kalau pemerintah melakukan belanja yang tidak sesuai dengan undang-undang, salah itu. Iya. Ya. Cukup untuk Pak Arifin. Kepada Pak Indra sudah banyak yang ditanyakan tadi. Ya, sudah banyak sekali yang ditanyakan tadi terkait dengan 7.904, ya, banyak sekali yang ditanyakan. Saya hanya mau menekankan satu. Basis penetapan jumlah BTS adalah desa. Satu desa, satu BTS. Pertanyaannya, apakah mungkin satu desa lebih dari satu BTS? Apabila merujuk pada pemukiman yang di pedesaan yang berjauhan, dimungkinkan untuk lebih dari satu BTS? Dimungkinkan. Namun untuk wilayah 3T, keputusan pemerintah saat itu adalah satu desa satu BTS. Ya. Jadi yang perlu adalah jumlah desanya berapa yang belum ada coverage sinyal. Ya. Tahukah saudara perbedaan antara desa dan lokasi atau site titik BTS dibangun? Lokasi site itu tergantung di mana nanti penempatan lokasi BTS-nya di dalam satu desa. Ya, itu berarti desanya bisa diketahui, titiknya belum tentu diketahui pasti. Betul? Perencanaan. Untuk memastikan koordinat titiknya perlu dilakukan site survey. Betul? Betul. Dan menurut berita acara yang saya baca, itu menjadi tugas konsorsium atau perusahaan-perusahaan penyedia yang harus melakukan survei titik lokasi. Ya, menurut yang saya baca. Kalau demikian, maka jumlah desa untuk 7.904 perlu dikonfirmasi melalui satu titik di desa itu pada saat akan dibangun, ya, oleh penyedia. Saudara tahukah itu? Untuk lokasi terkait dengan itu saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, karena itu bagian dari kontrak. Ya, karena itu bagian dari kontrak. Ya. Dan karenanya setelah itu saya baca juga dari berita acara bahwa setelah ditetapkan site-nya perlu dilakukan design review meeting. Design review meeting untuk menentukan desain di titik itu. Yang saya baca dari BAP. Jadi penentuan lokasi berlapis-lapis. Ya. Sehingga pada saat dimana saudara ditanya, ya,
terkait dengan jumlah desa, maka dia melalui tahapan yang berlapis-lapis sampai penentuan titik dan penentuan desain. Ya. Saya tidak tahu isi kontraknya seperti apa dan keputusannya Bakti. Namun demikian, kalau sampai ya ada titik-titik yang tidak boleh dibangun, tentu tidak dibangun, sehingga tidak terjadi duplikasi-duplikasi. Tadi ada kesan ada duplikasi-duplikasi yang banyak. Ya. Ini perlu dikonfirmasi. Ya.